Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Injil yang barusan kita dengar berbicara tentang firman Allah yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan dalam Yesus ada terang yang menerangi hidup manusia. Tentang terang Injil ini, saya hendak menyampaikan cerita tentang pengalaman para misionaris pada abad ke-16. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan, beberapa misionaris naik kapal ke Afrika. Selain mereka, ternyata ada juga beberapa perampok yang ikut menumpang di kapal itu.
Para perampok itu mencuri harta penumpang tanpa ketahuan selama beberapa hari. Para misionaris itu memberitakan Injil kepada penumpang kapal satu persatu, termasuk para perampok itu. Berita Injil ini menggelisahkan hati para perampok itu. Saat mereka sadar akan dosa, mereka mulai mengembalikan barang-barang curian kepada pemiliknya. Mereka bertobat dari dosa dan berkomitmen hidup dalam kebenaran. Mereka beralih dari kegelapan dan menjalani hidup di dalam terang. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020 mungkin tidak sepenuhnya berada dalam terang. Boleh jadi sempat diliputi kegelapan. Pandemi COVID-19 telah menimpa kita dan mendatangkan pelbagai kesulitan. Kecemasan dan ketakutan terhadap corona, kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, semuanya menimpa kita dan menempatkan kita seolah-olah berada dalam kegelapan. Saudara dan saudariku, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan terang. Apa yang dimaksudkan dengan terang itu? Kita memahami bahwa terang melambangkan bimbingan, arahan, harapan, keselamatan, dan pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan agar menyelamatkan diri dari perasaan tidak aman, kecemasan, bingung, dan kehilangan arah. Demikianlah dalam kehidupan keluarga selalu dibutuhkan adanya terang. Dan untuk itu, masing-masing anggota keluarga hendaknya menjadi terang satu bagi yang lainnya. Suami sebagai imam dalam keluarga hendaknya menjadi terang bagi istri dan anak-anak. Istri menjadi terang bagi suami dan anak-anak. Anak-anak menjadi terang bagi orang tua maupun saudara-saudaranya. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menutup tahun 2020. Besok kita akan memasuki tahun baru 2021. Marilah kita memasuki tahun 2021 dengan membawa terang. Tiap-tiap orang menjadi terang satu bagi yang lain. Terang dalam keluarga kita, terang dalam lingkungan dimanapun kita berada. Ketika ada kebencian, jadilah kita terang yang membawa damai. Ketika ada penghinaan, jadilah terang yang membawa cinta kasih. Ketika ada perselisihan, jadilah kita terang yang membawa kerukunan. Ketika ada kebimbangan, jadilah kita terang
yang membawa kepastian. Ketika terjadi kesesatan, jadilah kita terang, pembawa kebenaran. Ketika terjadi kecemasan, jadilah kita terang, pembawa harapan. Ketika terjadi kesedihan, jadilah kita terang, pembawa kegembiraan. Demikianlah dalam segala situasi kehidupan, ketika terjadi kegelapan, jadilah kita pembawa terang. Marilah saudara dan saudariku sekalian, keluarga-keluarga sekalian, mari kita mengakhiri tahun 2020 dengan penuh syukur dan siap memasuki tahun 2021 dengan tekad untuk selalu menjadi terang. Terang dalam keluarga kita, terang dalam lingkungan dimanapun kita berada. Bawalah terang Kristus dalam segala situasi hidup kita. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan memberkati.